Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera. Selamat sore untuk para peserta webinar series pertama dengan topik The Benefit of Open Run in Indonesia. Oke, selamat datang semuanya. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan mendengarkan 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Yudi Rahadian dari Tehbros GmbH. Kemudian berikutnya adalah Bapak Muammar Nurdin, representatif dari TIP, ya, Telekom Infra Project. Selamat datang Pak Muammar. Oke ya. Kemudian dari Telkom University Bandung, Bapak Yuda Febrianta. Silakan, selamat datang Pak Yuda. Oke. Para pembicara akan membawakan materi mereka masing-masing dalam waktu durasi kurang lebih 20 menit ya Bapak. Ya. Oke. Sebelum mulai, saya akan membacakan aturannya, yaitu pada webinar ini semua peserta diharapkan untuk mute ya. Kemudian setelah sesi pembicara 1, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dan jawaban, question and answer. Untuk question and answer bisa di-chat lewat chatting dengan private Q&A ya, seperti terlihat di chat box ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara kedua yaitu Bapak Muhammad Nurdin ya. Dilanjutkan dengan Q&A dan pembicara ketiga yaitu Bapak Yuda Febrianta ya, dan ditutup dengan question and answer juga. Oke. Bagaimana, sudah siap semuanya? Kita akan mulai. Ya, selamat datang Pak Yudi Rahadian. Ya, terima kasih banyak Bu Sinta semuanya. Terima kasih sudah hadir. Pak Muammar, Pak Yuda juga, terima kasih. Bisa minta tolong di-share screen-nya Bu untuk presentasinya. Siap. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat, sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul hari ini di presentasi ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Muammar Nurdin dari TIP, Ibu Lia, Bapak Yuda dari Telkom University, dan juga kepada Ibu Sinta, terima kasih sudah mau jadi moderator untuk acara hari ini, dan rekan-rekan yang hadir sekarang ini, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk webinar Open Run series pertama. Ya, jadi insya Allah kita akan mengadakan ini setiap 2 minggu sekali, mulai dari sekarang, dan seterusnya seperti itu. Jadi event ini diselenggarakan atas kerjasama TIP, Telkom University, dan Tehbros, yang di sini temanya mengusung mengenai Open Run. Jadi mudah-mudahan dapat menciptakan Open Run ekosistem di Indonesia dan juga dapat men-trigger rekan-rekan di sini untuk mendalami apa itu Open Run, yang mudah-mudahan juga nantinya ada Open Run Made Indonesia. Seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi lanjut aja ke slide kedua Bu Sinta. Ya, jadi di hari ini agendanya kami akan membahas mengenai awal mula adanya Open Run dan keuntungan dari Open Run itu sendiri, Open Run dan System Integration, Open Run Interface dan AI related, dan juga perbedaan antara Legacy Run dan Open Run. Jadi setelah ini juga kita akan mengadakan sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Open Run. Lanjut Bu Sinta, page ketiga. Ya, benefits of Open Run. Apa sih sebenarnya benefitnya? Jadi Open Run itu memang ditemukan untuk mengurangi capex dan opex dari Open Run Network,
Karena dengan adanya teknologi Open RAN, koneksi fronthaul antara baseband dan RU menjadi lebih diverse atau diversifikasi, yang diharapkan juga teknologi Open RAN itu memfasilitasi sinergi R&D antara vendor yang berbeda atau multi vendor, jadi lebih kompetitif dan membuat tren vendor menjadi lebih dinamis. Selain itu juga Open RAN itu menggunakan teknologi open source seperti Linux Red Hat dan WindRiver yang perangkatnya menggunakan white box, jadi pengembangannya itu menjadi lebih cepat dan dapat merangsang inovasi baru melalui Open RAN ecosystem nantinya. Di sini juga Open RAN itu mengadopsi teknologi cloud native, yang dimana kita tahu scaling up-nya nanti lebih fleksibel dan reliable dari sisi availability dibandingkan dengan scaling up by design. Seperti itu. Nah, dari sisi mengurangi OPEX-nya, karena di setiap layer dari Open RAN itu arsitekturnya ditanamkan teknologi AI yang dapat memanfaatkan sistem baru secara otomatis dan juga dapat mengotomatisasi setiap fungsi dari operasional jaringan. Ya. Selanjutnya adalah teknologi Open RAN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari network dan performance, dikarenakan performansi dari setiap sumber daya jaringan itu selalu dimonitor secara kontinu, secara terus-menerus, dan menggunakan teknologi real-time closed loop tanpa adanya campur tangan dari operator atau human intervention, sehingga lebih otomatis mengurangi kesalahan dan dapat meningkatkan kondisi jaringan, performance-nya itu sesuai dengan end user experience. Di Open RAN sendiri itu ada dua teknologi yang dipakai, satu itu non-real-time RIC, dan yang kedua itu near real-time RIC. Seperti itu. Jadi keduanya dapat dikombinasikan secara otomatis dan dikendalikan berdasarkan use case dari masing-masing customer. Yang terakhir adalah karena teknologi Open RAN itu mengadopsi teknologi cloud native, dapat meningkatkan dan mengupgrade jaringan tanpa gangguan, bahkan zero fault tolerance. Semisal kita mau menambah kapasitas, mengupgrade, atau bahkan menambah hardware komponen, itu tidak akan mendisrupt service yang ada. Seperti itu. Ya, bisa dilanjut, Bu Sinta. Slide selanjutnya. Ya, Open RAN dan sistem integration. Dengan adanya Open RAN, itu akan banyak peluang bisnis yang tersedia, khususnya di sisi RAN network, karena Open RAN itu mengusung teknologi white box dan kolaborasi antara vendor, kesempatan peluang bisnis terbuka lebar, khususnya untuk menjadi sistem integrator, untuk testing, untuk juga mengetes, memvalidasi interoperability antar vendor, memvalidasi use case, yang dimana sistem integratornya itu dapat menjadi Open RAN Solution Advisor dan membawa inovasi baru di sisi teknologi ke market lebih cepat. Sistem integrator di sini bukan hanya khusus di bidang telco yang saya tekankan, tapi juga di bidang vertical use case, ya seperti private network, data science, AI use case seperti computer vision, dan lain-lain yang memang membutuhkan low latency sebagai pre-requirement teknologi mereka. Jadi Open RAN itu sebagai connecting the dots dari teknologi yang ada. Ya, dilanjut, Bu Sinta. Ya. Apa hubungannya antara Open RAN dengan AI? Maaf Bu, ya, dengan AI enabled RAN. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya, Open RAN itu memang mengadopsi teknologi AI dengan sistem RIC-nya atau disebut Radio Intelligent Controller. Objektifnya adalah untuk menyesuaikan fungsionalitas RAN yang ada dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau layanan yang baru. Contohnya adalah di sini ada white box hardware dan traffic steering. Jadi white box hardware itu artinya kita dapat menggunakan perangkat COTS atau Common Off the Shelf yang dapat kita kembangkan sendiri teknologi Open RAN dari OEM atau Original Equipment Manufacturer yang memang sudah mempunyai portfolio dengan teknologi Open RAN, yang objektifnya adalah untuk menekan biaya pengeluaran dikarenakan bisa menyesuaikan dari referensi desain yang ada dan bisa mengurangi supply chain, biaya industri secara keseluruhan. Ini diharapkan dapat menarik minat dari para pelaku UMKM atau startup yang memang tertarik mengembangkan teknologi Open RAN itu sendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah traffic steering. Jadi ini adalah evolusi dari mobile load balancing yang memang sudah digunakan untuk mengoptimasi distribusi traffic berdasarkan objektif yang diinginkan.
Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi, bahkan dengan adanya 5G, kompleksitas dari jaringan itu semakin tinggi ketika legacy run juga ketika mengontrol optimasi trafik membutuhkan banyak intervensi yang dimana bisa dibilang tidak efisien dan efektif karena feedback-nya itu setelah dioptimasi juga membutuhkan waktu yang lama, jadi tidak langsung real time seperti itu. Bahkan dari sisi RRM juga, dari Radio Resource Management, fitur dari jaringan itu lebih cell-centric. Ya, jadi ada di beberapa area sel yang berbeda. Tantangannya adalah seperti coverage dari adjacent cells, bahkan juga signal strength, interference status, dan sebagainya. Optimasinya tuh ketika dilakukan, maka yang impact itu semua UI gitu ya. Jadi semua UI yang ada di sel tersebut. Nah, di teknologi Open Run itu lebih mengutamakan UI-centric, di mana setiap optimasinya difokuskan kepada user experience. Dengan begini, kita lebih agile dan fleksibel dalam hal traffic steering karena menggunakan teknologi AI. Early adaptable error-nya bisa lebih cepat diatasi. Jadi skenario UA-centris ini akan lebih bermanfaat untuk vertical use case atau industrial use case, di mana setiap skenario dan objektif dari use case-nya itu akan secara otomatis dikondisikan dan dioptimasi menjadi lebih proaktif dan lebih pintar. Seperti itu. Silakan lanjut, Bu Sinta. Ya. Ini saya sedikit mau menggambarkan apa sih perbedaan antara legacy dan open run proposal. Di sebelah kiri ini kita lihat legacy run yang mengusung teknologi 5G itu menggunakan pemisahan antara CP dan CUP, di mana CUCP itu digunakan untuk logical hosting, RRC, dan control plane sebagai bagian dari PDCP protokol dari G-Node B atau 5G nodes. Antara CUCP dan CUP dihubungkan dengan A1 interface yang digunakan untuk interkoneksi antara user plane dan control plane. Jadi interface ini yang digunakan juga ada namanya F1 ya antara CU dan DU yang dipisah menjadi F1C untuk kontrol dan F1C untuk traffic atau untuk user plane. Di sisi lain, Open Run juga mengadopsi teknologi 5G, jadi mengimprove teknologi yang ada dan menyempurnakannya untuk keperluan dari 5G itu sendiri. Jadi E1 dan F1 interface tetap ada, ditambahkan dengan E2 dan O1. Jadi itu interface adalah penambahan dari sisi Open Run, yang adopsinya itu digunakan untuk strategi traffic steering. Seperti itu, menggunakan teknologi near real time, RIC yang proses AI analitiknya itu atau machine learning-nya menyediakan AI model atau polisi yang nantinya bisa diadopsi ketika memang ada kesalahan dari network tersebut ataukah memang nanti ada peluang untuk meningkatkan dari optimasi dari network tersebut. Jadi data yang digunakan itu tujuannya adalah untuk machine learning yang dikumpulkan melalui O1 interface dari ODU dan OCU. Jadi ada dua use case di sini, near real time dan non real time. Seperti itu. Ya, jadi bisa lanjut Bu Sinta. Ya, jadi sekian dari kami dari Tech Bros. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya harap presentasi dari kami bermanfaat dan dapat nantinya digunakan untuk pengembangan Open Run ekosistem di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Berikutnya, sebelum kita lanjut, mungkin bisa dilihat di chat-nya. Kemudian di chat itu boleh diajukan pertanyaan. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan. Silakan. Sebelumnya mohon izin bicara. Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bu Sinta. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurmalita, tim dari Tech Bros. Saya mau memperkenalkan sedikit tentang Tech Bros. Perusahaan kami adalah perusahaan startup yang didirikan di Jerman pada tahun 2017. Perusahaan kami bergerak di jasa konsultasi 5G, AI, dan IoT. Selain itu juga seperti beberapa dari kalian yang tahu, bahwa kami juga berfokus di talent development, khususnya di Open Run Certification. Kami juga bekerja sama dengan Telkom Infra Project dan Telkom University. Untuk info lebih lanjut, bisa dihubungi ke openrun@techbros.io.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Mbak Nurmalita. Oke, berikutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan segera membuka sesi tanya jawab ya. Oke, untuk Pak Yudi Rahadian, ada 3 pertanyaan, Pak Yudi. Ya. Ini yang sudah terpilih, ya. Oke, pertanyaan pertama, Pak Yudi. Ya. Use case jangka panjang dari Open Run ini apa saja, Pak? Silakan dijawab dulu, Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Sinta. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi selain dari mendeploy teknologi Open Run atau mengadopsi dari legacy run yang ada beberapa use case yang solution provider atau operator itu yang memang perlu dipertimbangkan. Seperti AI enable run dan Open Run interface lainnya. Yang kedua adalah run slicing. Ya, yang ketiga adalah context based dynamic handover management. Yang keempat adalah private based dynamic UAV application, ini digunakan untuk teknologi drones. Dan yang terakhir adalah virtual run network atau run sharing, yang dimana nantinya run sharing itu bisa di-split based on which use case customer need. Jadi selain menciptakan teknologi adopsi, Open Run juga menciptakan demand baru di sisi vertical use case atau di sisi industrial. Jadi sangat penting sekali untuk kita memahami diversifikasi dari setiap use case. Karena itulah teknologi Open Run dibutuhkan. Seperti itu, Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Yudi. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana mengimplementasikan Open Run model terhadap existing radio network, Pak Yudi? Oke, baik Bu Sinta. Ya, ini juga bagus. Jadi memang mungkin banyak pertanyaan juga ke arah sana. Jadi karena setiap run network itu kan memiliki fingerprint sendiri ya atau keunikan masing-masing yang akan artinya banyak challenge di sisi implementasi. Untuk itu implementasi Open Run sendiri akan disesuaikan dengan run network yang ada yang akan dibagi menjadi 3 deployment model. Pertama adalah Edge Cloud model di mana CU dan DU-nya itu centralized dan transportnya itu menggunakan split arsitektur 7.2 gitu ya. Dan yang kedua adalah RU atau DU-nya itu collocated model di mana CU-nya centralized sedangkan DU-nya berada di sisi lokasi remote dan mid haul-nya itu menggunakan option number 2 yang sekarang digunakan oleh 5G standalone arsitektur. Yang terakhir adalah di-run model. Di-run model itu di mana CU dan DU-nya itu berada di sisi lokasi remote dan transportnya menggunakan backhaul, yang artinya core network-nya atau EPC-nya itu ada di sisi lainnya. Jadi antara core network dan Open Run jaringannya itu berada di sisi yang berbeda gitu. Ya, seperti itu Bu Sinta. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Yudi. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga ya Pak. Ya. Yaitu bagaimana strategi post deployment dari Open Run menurut Pak Yudi? Ini dari Pak Roy Mandala, silakan. Oke. Ya, jadi memang honestly kalau untuk mendeploy, mendesain dan mengaplikasikan Open Run itu adalah half of the battle ya, jadi setengah dari pertempuran, di mana semua itu akan menjadi useless jika kita tidak dapat mengoperasikan Open Run dengan sukses di masa mendatang. Jadi seperti maintenance, support, Open Run yang baru itu dapat bisa dibilang continuously integrate atau continuously deliver, yang itu akan menjadi suatu key factor dari Open Run teknologi tersebut. Jadi pelatihan operasional, lab, pelatihan untuk operasional tim, testing, validasi fitur baru, dan pengoperasian Open Lab itu seperti regression test dan sebagainya, itu yang akan membuat manajemen cycles-nya itu lebih hidup seperti itu ya untuk Open Run. Jadi tidak hanya akan berhenti di pengembangan seperti sekarang, tapi sebelumnya juga
saya sudah sebutkan ada 6 use cases yang bisa kita develop sendiri menggunakan teknologi Open Run. Karena untuk prerequisite untuk mengembangkan teknologi yang ada seperti yang self-driving car, terus VR, AR, connectivity itu adalah hal yang mandatory, especially kalau kita berbicara mengenai low latency. Seperti itu, Bu Sinta. Ya. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Bu Sinta. Oke. Ya, untuk sesi Pak Yudi dari Teh Bros sudah selesai. Oke. Kemudian kita akan berlanjut ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Muhammad Nurdin dari TIP Telekom Infra Project. Ya. Oke. Untuk Pak Muhammad, silakan sebentar. Kita akan unmute dulu ya. Oke, silakan Pak Muhammad. Oke, terima kasih Bu Sinta. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk rekan saya Pak Yudi, Pak Yuda, dan Mbak Nurmalita, dan semua peserta yang telah hadir pada sesi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muammar dan saya merupakan bagian dari tim yang menjalankan program-program TIP di Indonesia. Ya, berikutnya Bu Sinta. Oke, TIP atau singkatan dari Telkom Infra Project merupakan komunitas global yang didirikan pada tahun 2016 dan dianggotai oleh operator, vendor, SI, dan stakeholder lainnya yang berkolaborasi untuk melaksanakan teknologi telekomunikasi yang bersifat terbuka dan berkualitas tinggi. Dan tujuannya adalah untuk menghubungkan lebih banyak orang. Dan pada saat ini, TIP telah mempunyai ratusan members di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dalam hal ini. Oke, next, Bu Sinta. Oke, dari segi proses ataupun langkah-langkah yang dilaksanakan oleh TIP dalam menjalankan program-programnya, yang pertama kita akan merumuskan ide dengan mengumpulkan sinyal kebutuhan dari industri telekomunikasi yang didapatkan dari stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini termasuk operator di dalamnya. Seterusnya, sinyal kebutuhan ini akan dirumuskan dalam bentuk common requirements yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri tentunya. Dan langkah yang ketiga ialah membangun satu solusi dari requirement yang telah dirumuskan tadi. Dalam hal ini, TIP akan bekerja sama dengan teknologi partners, vendor, dan SI untuk menghasilkan solusi yang terbuka dan tidak terikat dengan vendor tertentu. Dengan kata lain, teknologi ini akan mempunyai ciri yang dapat memilih dan tidak terikat dengan solusi yang eksklusif, dan dari sisi komersial, hal ini diharapkan dapat mengurangkan TCO operator. Setelah teknologi tersebut dibangunkan, kita akan melakukan aktivitas trial yang bisa dijalankan di lab maupun di lapangan nantinya. Dalam hal ini, untuk konteks Indonesia, TIP telah menyediakan satu lab komunitas yang terletak di Telkom U dan telah diresmikan oleh Pak Menteri, Pak Johnny J. Plate, pada tanggal 17 Desember 2020. Jadi lab ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara dan akan menjadi tempat untuk menguji teknologi terbuka yang dibangunkan. Dan melalui lab ini juga akan menjadi satu wadah untuk aktivitas lainnya seperti pembangunan SDM melalui program pelatihan, R&D, dan sebagainya. Dan setelah proses trial dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah untuk mengakselerasi pelaksanaan teknologi tersebut, dalam hal ini termasuk Open Run, di commercial site bersama operator dan teknologi partner. Oke, berikutnya, Mbak Sinta. Oke, di dalam organisasi TIP terdapat dua jenis project group, yaitu product group yang terkait dengan solusi terbuka di setiap network layer, dari sisi akses, transport, dan core. Dalam hal ini, Open Run termasuk salah satu solusi yang diperkenalkan dalam bagian network access. Dan yang kedua adalah solution group,
yang dikategorikan berdasarkan segmen tertentu, seperti yang bisa dilihat dari slide ini ya, termasuk open automation, connected city infrastructure, private network, dan sebagainya. Jadi kita merangkumi keseluruhan dari setiap segmen industri yang kita lihat bisa diprioritaskan. Berikutnya, Mbak Sinta. Oke, program dan inisiatif TIP yang telah direncanakan di Indonesia akan dijalankan sesuai dengan aspirasi yang telah dinyatakan oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan SDM, infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan transformasi ekonomi. Dalam hal ini, TIP akan mendukung pelaksanaan aspirasi tersebut dengan kegiatan-kegiatan seperti pengujian teknologi, membantu industri telekomunikasi, pembangunan SDM melalui training dan capacity building dan sebagainya. Dan juga kita ada satu program khusus untuk ekosistem startup yang dinamakan SPIATIC, dan event-event yang tentunya akan membantu mempromosikan pemain industri lokal ke pasar regional dan internasional tentunya. Oke, next, Bu Sinta. Untuk program di Indonesia, TIP telah mempunyai perencanaan jangka panjang dalam waktu 5 tahun yang akan direvisi dari waktu ke waktu dengan menjalankan beberapa kegiatan termasuk di dalamnya pengujian dan pelaksanaan teknologi Open Run, aktivitas lainnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan program-program ini dilaksanakan dengan dukungan dari pemerintah, badan industri seperti JSMA, operator lokal, dalam hal ini ada Telkomsel, Indosat, Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, Hush, dan Net1, dan beberapa perusahaan teknologi lokal dan internasional. Jadi melalui kolaborasi ini diharapkan dapat membantu pengembangan teknologi telekomunikasi yang lebih terbuka dan juga membantu industri lokal untuk berkembang secara regional dan internasional. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Seterusnya saya serahkan kembali ke Bu Sinta. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad untuk presentasinya dan penjelasannya mengenai TIP, yaitu Telekom Infra Project. Berikutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Silahkan memasukkan pertanyaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Q&A chat. Ya. Pertanyaan yang masuk apabila tidak terjawab pada sesi ini akan kami jawab melalui LinkedIn ya. Oke, silakan. Oke. Ya. Ya. Oke. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Muhammad. Pertanyaan pertama adalah, apakah peranan TIP dalam membangun industri lokal di Indonesia? Silakan. Oke, Pak Muhammad. terima kasih Bu Sinta. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi dari sisi pembangunan ekosistem lokal, tentunya TIP akan merangkul setiap stakeholder yang terlibat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program-program yang telah direncanakan. Dan sebagai organisasi global, dalam hal ini TIP boleh menjadi wadah penghubung antara industri lokal dan internasional, dan akan membuka kesempatan untuk ekspansi dan kolaborasi bisnis antara perusahaan tersebut. Seperti contoh yang terdekat, kita berkolaborasi dengan perusahaan Pak Yudi yang berbasis di Jerman, dan pada masa yang sama beliau juga akan mempunyai peluang untuk mengimplementasikan produk-produk yang telah beliau bangun di Indonesia. Jadi kita menjadi satu neutral host dan menjadi penghubung ya di antara setiap pemain industri. Terima kasih, Bu Sinta. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Muammar. Pertanyaan berikutnya adalah, bentuk pelatihan seperti apa yang akan diadakan untuk membangun SDM? Silakan, Pak Muhammad. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini, TIP akan bekerjasama dengan Telkom University, yang juga merupakan host kepada TIP Community Lab di Indonesia, dan juga bersama dengan TechBros, yang mempunyai pengalaman yang luas dalam Open Run Certification di peringkat internasional,
dan juga partner-partner lainnya untuk melaksanakan berbagai program training, yang salah satunya yang kita telah rencanakan ialah program sertifikasi khusus dalam bidang teknologi Open Run. Jadi program ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dalam teknologi Open Run dan seterusnya bisa diserap dalam industri lokal maupun internasional. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Semoga menjawab ya. Kemudian yang ketiga Pak, di sini ada pertanyaan. Mohon penjelasan mengenai program startup yang tadi disebutkan. Silakan Pak Muhammad. Oke, terima kasih Bu Sinta. Oke, jadi dalam konteks TIP, kita mempunyai satu program yang dinamakan sebagai TIP Ecosystem Acceleration Center ataupun disingkat dengan TIC, TEAC, yang merupakan satu program khusus untuk membangun ekosistem startup dan dalam waktu 12 hingga ke 18 bulan. Jadi program ini akan dimulai dengan pendaftaran dan seleksi dan kemudian akan dilanjutkan dengan lab trial yang bisa dilakukan di TIP Community Lab kita di Indonesia. Seterusnya akan beralih ke field trial yang bisa dilaksanakan bersama-sama operator dan teknologi partner lainnya. Kemudian langkah seterusnya adalah investor engagement, yang kita bisa menghubungkan antara ekosistem startup lokal dengan investor ekosistem yang berada di lokal maupun di global. Dan berikutnya akan graduation dan commercialization. Mungkin satu contoh yang bisa saya berikan antara success story dari TIC program ini adalah salah satu perusahaan yang berbasis di Singapura dan telah berpartisipasi di TIC program di Eropa dan mereka telah berhasil mendapatkan funding Series B ya, dan pada saat ini cukup berhasil dari segi komersial. Oke, demikian Bu Sinta. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Jadi sudah 3 pertanyaan untuk pembicara kedua. Oke. Berikutnya, untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami coba jawab melalui LinkedIn ya. Oke, jangan takut tidak dijawab. Oke. Kemudian selanjutnya dengan pembicara ketiga yaitu Bapak Yuda Febrianta. Silakan Pak Yuda akan share screen mungkin. Ya, kita cek Pak Yuda. Ya. Oke, Pak Yuda Febrianta. Oke. Ya. Oke. Pak Yuda silakan di-unmute, kemudian ya. Kemudian bisa share screen Pak, dicoba. Mohon maaf belum bisa. Oke. Ya. Oh, baik, sudah. Oke, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih, ini kesempatan yang sangat menarik untuk saya bisa memberikan sedikit informasi terkait TIP Community Lab di Telkom University. Ya. Diperkenalkan, saya Yuda Febrianta. Kebetulan saya diberikan amanah untuk mengelola Telekom Infra Project Lab, Community Lab di Telkom University ini. Jadi memang setelah kita mengikuti beberapa meeting dan pertemuan dengan TIP, kemudian diamanahkan juga dari Kementerian oleh Pak Dirjen SDPPI, Pak Ismail. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menjadi host. Yang pertama di Asia Tenggara, ya. Jadi sebenarnya di worldwide itu ada 14 community lab, ya, termasuk di Telkom University. Terus, itu juga terkait dengan visi dan misi kita sebagai Research and Entrepreneurial University di 2023, yang kita ingin berperan aktif ya untuk mengembangkan teknologi, pengetahuan dan seni ya, berdasarkan ICT. Ya.
misi kita juga mengembangkan international standard education, developing dissemination, applying teknologi, ya, yang akan diakui internasional. Juga mengimplementasikan teknologi. Ya. Jadi sangat inline sekali visi TIP dengan visi Telkom University, maka kita sangat mendukung ya program dari TIP ini. Jadi di Telkom University tadi sudah disampaikan oleh Pak Muammar, selaras dengan untuk mengembangkan SDM yang berkualitas. Jadi maka kami juga sangat mendukung ya teman-teman semuanya, dari mahasiswa misalkan di kami sendiri Telkom University ada sekitar 35.000 mahasiswa yang aktif yang saat ini bisa kita kembangkan bersama untuk nantinya menjadi talent-talent di Open Run dan teknologi-teknologi lain tentunya. Jadi selain dengan kampus kita, Telkom University, juga kita akan terus membangun jaringan lokal, ya, nasional tentunya di Indonesia, di universitas-universitas lain di Indonesia juga dengan universitas di luar negeri. Ya, kami juga mempunyai program kemitraan dengan universitas lain di luar negeri yang sangat banyak, ya, cukup banyak saat ini. Baik. Nah kemudian yang tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah kita dipercaya untuk menjadi host. Jadi sebuah pencapaian dan juga sekaligus sebagai amanah ya yang perlu kita wujudkan bersama-sama. Tentunya kami tidak bisa juga berdiri sendiri ya. Kami memerlukan community ya, makanya di sini disebutkan sebagai community lab. Jadi komunitas ini banyak sekali yang bisa berkontribusi ya, termasuk di dalamnya nanti ada vendor mungkin ya, local vendor, ya. Kemudian sistem integrator, kemudian ada dari misalkan startup yang ingin bergabung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad secara lengkap. Nah, jadi kita ingin merangkul semuanya ya, untuk membuka peluang-peluang yang menarik ya untuk teknologi kedepannya ya, termasuk Open Run gitu. Jadi community di sini kita ingin memperluas ya, sebanyak mungkin ya, bagaimana kontribusi masing-masing ya, sesuai dengan porsi masing-masing gitu. Nah, seperti sudah disampaikan tadi, jadi sebelumnya kita sudah mulai di soft launching di Juli 2020, terus kemudian di Desember kita sudah mengadakan 3 kali webinar. Ya. Di Desember tanggal 17 kebetulan oleh Pak Joni Plate ya sudah diresmikan ya secara resmi di Indonesia bahwa TIP Community Lab ini aktivitas dan bisa mengkolaborasikan ya dengan dukungan beliau kita diminta untuk dapat mengengage ya sebanyak-banyaknya ya potensi-potensi yang ada di Indonesia. Ya tentunya untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang mandiri ya gitu. Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Ismail juga bahwa di Open Run ini kita perlu kolaborasi ya. Jadi New Industry Collaboration to improve connectivity. Nah, untuk mengimprove connectivity di Indonesia and drive economic growth tujuan akhirnya. Nah, tentunya di Indonesia ini teman-teman sudah paham kondisinya seperti apa ya. Di kita 170 juta user internet, 275 juta penduduk, dan mereka membutuhkan konektivitas yang tentunya demanding terus ya, terus meningkat ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Pak Dr. Ismail sebagai minister di SDPPI juga memberikan arahan yang bagus gitu ya untuk mendukung interkoneksi di daerah-daerah 3T ya, daerah yang tertinggal, terdepan dan terluar. Nah, kalau kemarin saya dengarkan ada titik yang ada di sana sekitar 7.000 titik ya. 7.000 titik yang perlu dikoneksikan begitu ya dengan diharapkan dengan Open Run mungkin ini menjadi solusi yang lebih visible. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi untuk dapat menurunkan capex dan opex tentunya untuk operator gitu ya. Nah, Telkom University sendiri sebagai universitas yang fokus di telekomunikasi, kami juga sangat-sangat mempunyai visi yang sangat luas ya terkait teknologi ini gitu ya. Kami mempunyai riset center Agritech yang
atau ICOMS yang diketuai oleh Pak Dr. Khoirul, ya, beliau adalah dosen di kami yang benar-benar fokus ya advance di teknologi ini. Beliau juga sudah membuat beberapa prototype produk run-nya sendiri, begitu, dan akan kami terus kembangkan ke depannya untuk bisa diproduksi secara massal, gitu ya. Nah, itu sangat sesuai dengan visi dan misi kami di Telkom University. Nah, tentunya dengan teknologi yang saat ini, Open ini menjadikan peluang ya, karena tadi disebutkan oleh Pak Yudi bahwa ada disaggregated ya, multi-vendor disaggregated networks ya, dari hardware dan software dipisahkan. Kemudian kalau kita lihat ekspansi secara vertikal tuh secara virtualize bisa di scalability dengan sangat mudah ya di core networknya ya. Yang dulunya Inode B ya, di situ RRU dan DBU menjadi satu, kemudian dipecah ya menjadi virtual DBU. Nah, dan itu menjadikan reduce tadi CAPEX dan OPEX-nya. Nah, kemudian juga improve performance ya di banyak skenario ya, termasuk di rural ataupun yang dense urban skenario. Nah, itu jadi keuntungannya. Terus kemudian tentunya sebagai kontributor tadi ya di community, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Nah, di sini diperlukan inovasi ya. Jadi teman-teman kami undang juga semua stakeholder ya, dari industri atau dari individu juga ya, dapat nantinya berkontribusi. Tentunya dengan tadi sudah disampaikan Pak Yudi bahwa ada peluang untuk mengembangkan AI atau machine learning apps gitu ya, terus bisa mengembangkan network management system NMS di situ ya, di jaringan Open RAN yang mempunyai standar yang common ya, sudah dispesifikasikan oleh 3GPP, terus kemudian oleh ORAN ya, jadi kita bisa menggunakan standar-standar yang dipakai umum gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Muammar bahwa ada interface specification ya untuk developing produk di sini ya, produk yang dibangun oleh startup misalkan, ada common requirement yang dibutuhkan user itu seperti apa, kemudian vendor build ya bisa membangun software sendiri di radio yang berbeda-beda misalkan, di radio unit yang berbeda-beda. Kemudian kita bisa melakukan test validation juga di lab kita nanti ke depannya ya. Kemudian flight fit trial and deployment kita bisa tes, terus kemudian nanti dikembangkan adoption and proliferation ke network-network ekspansi yang berikutnya. Nah, tentunya kita mempunyai banyak program ya. Jadi memang kalau semuanya kita lakukan saat ini ya, kami punya resource yang terbatas juga ya. Makanya kami mengharapkan dari komunitas teman-teman ini semuanya bisa bergerak bersama begitu ya, program mapping dengan ekosistem player. Nah, di sini ada supply. Jadi misalnya supply dan demand ya. Supply dan kebutuhan ya. Nanti kita akan membuat komunitas yang diharapkan bisa menjadi wadah untuk learning ya, terus mengembangkan event-event seperti event-event yang telah diselenggarakan oleh Techbros, TIP dan TELU ini. Kemudian ada kegiatan juga di Tip Lab yang nanti akan bisa kita realisasikan bersama-sama. Dari situ akan muncul startup yang akan mensupply dan kita deliver kepada demand ya di masyarakat. Nah, tentunya harapannya banyak sekali yang perlu kita engage ya, dari OEM, ya, sistem integrator, university juga di Indonesia ada sekitar 4.500 universitas. Itu adalah ya peluang untuk kita semua ya bisa berkontribusi kembali ya terhadap bangsa ini gitu ya. Ada vocational school ya. Terus kemudian ada dari demand di kebutuhan ya, network dari MNO, kemudian dari Bakti. Nah, itu akan kita coba bangun ya, industry alliance. Di situ ada gabungan yang kita kolaborasi bersama-sama. Makanya di TIP Lab ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Muammar bahwa core community-nya itu terdiri dari badan organisasi yang cukup sangat berperan ya di Indonesia seperti TIP, JSME, Kominfo sendiri,
Bakti, terus kemudian Telkommunikasi, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri, Smartfren, dan Net1. Selain di luar itu yang akan berkembang juga ada dari beberapa vendor ya, seperti Mavenir, Parallel Wireless, Paisel, ada SI, MDOC, GCI gitu ya. Dan yang lain-lain ya, kita bisa memungkinkan dengan skema-skema yang berbeda. Ya. Seperti beberapa skema yang akan kita kembangkan dalam waktu dekat ini. Jadi tentunya kita akan kolaborasi dengan pembuatan, misalkan apa sih peran dan kerjasamanya, misalkan di kolaborasi pembuatan hardware, software, dan solusi di Open Run. Kemudian pengembangan kebijakan manajemen dan pengelolaan Open Run sendiri gitu ya, secara logik atau software gitu ya, atau secara regulasi, pengembangan startup dan model bisnis di Open Run, kemudian pengembangan kebijakan, policy dan aturan di Indonesia. Nah, tentunya memberikan masukan kepada pemerintah untuk policy. Kemudian pengembangan akses penetrasi internet. Nah, ini yang tadi sangat dibutuhkan ya di masyarakat kita. Nah, sedikit saya sampaikan ini adalah bentuk fisik ya dari lab kita. Jadi dari luar di Telkom University teman-teman bisa masuk lewat maksudnya dari Jakarta bisa lewat tol keluar di Tol Buah Batu di kampus kita Telkom University. Ini teman-teman di sini juga ada dari alumni Telkom University itu. Kemudian di gedung ini dalamnya sudah kita kembangkan dengan disupport oleh operator. Nanti konektivitas perangkat disupport oleh TIP dan beberapa vendor. Terus kemudian kita kembangkan integrasi dari entitas tersebut. Kemudian ada fasilitas-fasilitas penunjang yang lain ya, yang bisa kita optimalkan dan kita manfaatkan, seperti beberapa aktivitas di lab yang sekarang sedang berjalan, integrasi dengan operator. Kemudian ada fasilitas-fasilitas untuk startup ya, termasuk kita di Telkom University didukung oleh BTP ya, Bandung Techno Park ya, itu juga mengembangkan startup di Indonesia. Terus kemudian contohnya ini yang sedang kami risetkan sekarang, ini ada startup Smash ya, dia sistem online manajemen sampah yang nanti akan berkontribusi dengan menempatkan perangkatnya di sini untuk diriset lagi gitu ya. Kemudian dari lokal provider, lokal vendor itu mereka membuat seperti IoT ya, solar power monitoring gitu. Nah, nanti akan kita coba kolaborasikan begitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan yang lain-lainnya begitu ya. Kami undang semuanya untuk bisa bagaimana sih kita membuat Open Run menjadi komunitas yang benar-benar masif dan menarik gitu ya untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, silakan kami undang teman-teman untuk bisa mengisi form dan memberikan reason atau ide-ide atau apa saja terkait ya pengembangan Open Run ini, atau mungkin bahkan kedepannya sebenarnya mungkin kedepannya kita bisa engagement lebih detail ya. Ada skemanya tertentu atau ada step-step yang akan kita lalui, kita ini ya, kita kerjakan begitu. Mungkin nanti linknya akan saya share di chat ya, mungkin untuk memudahkan teman-teman dalam mendaftar gitu ya, atau memberikan kontribusinya. Baik, begitu terima kasih semuanya atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Bu Sinta. Oke, terima kasih banyak Pak Yuda Febrianta. Oke, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Oke, silakan di chat secara private ke Q&A boleh, atau di everyone chat juga boleh ya. Ini ada yang sudah datang ke saya beberapa pertanyaan ya. Kita langsung ya Pak Yuda ya. Siap, Bu. Ya, pertanyaan pertama, oke, bagaimana proses onboard menjadi member atau startup di TIP Lab Telu nih, Pak? Ya, jadi terima kasih Bu, langsung saya jawab mungkin ya. Silakan Pak. Jadi pertama-tama teman-teman bisa mengisi form tersebut yang tadi nanti akan juga saya sampaikan lagi. Nah, terus kemudian nanti akan kita follow up ya, beberapa yang mungkin yang bisa kita plan gitu begitu ya, karena kan di sini kita juga punya beberapa aktivitas yang sedang berjalan.
Jadi kita akan membuat apa istilahnya kontak ya dengan teman-teman sudah memberikan pendaftaran, terus kemudian nanti akan kita dalami begitu ya, apa sih yang akan bisa kita pelajari. Tentunya setelah itu kita akan masuk ke MOU begitu ya, dan pembuatan PKS. Terus kemudian kita akan juga didukung oleh tim-tim dari BTP ya, dengan skema-skema yang nanti tentunya kita sepakati bersama begitu ya, bagaimana pengembangan ke depannya. Terus kemudian setelah itu baru mungkin kita bisa on board dan kita bisa riset, melakukan riset atau development. Begitu Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda. Lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana TIP Lab TLU ini mendukung startup untuk berkembang, Pak? Ya. Baik. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang kami sedang akan buat begitu ya. Jadi kita akan memang untuk melihat startup ini berkembang nanti akan divalidasi juga ya oleh dari TIP begitu ya. Jadi kita akan melibatkan banyak pihak ya, untuk dapat melihat visibility atau bagaimana startup ini bisa kita push gitu ya untuk masuk, dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Muammar, di program TIK itu nanti akan bisa menyampaikan atau tadi membawa startup ini bisa ke Eropa gitu ya, mendapat pendanaan series B dan sebagainya. Nah itu memang ada step-step yang akan kita lalui untuk memvalidasi itu, dan kita juga didukung oleh Bandung Technopark ya, yang menjadi ini utama kita di Telkom University, menjadi kontak utama kita untuk karena BTP ini juga sangat berfokus untuk mengembangkan startup-startup. Nah, ada skema-skemanya mungkin nanti kita bisa detail ya, in details kontak untuk berbicara begitu ya, secara terpisah begitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Ya. Bagaimana TIP Lab TLU ini untuk mengembangkan kompetensi di Open Run, Pak? Bagaimana rencananya? Silakan. Ya. Nah, jadi menarik sekali ini pertanyaannya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi ya, dan Pak Muammar juga, bahwa TIP bahkan Techbros. Jadi kita menggait beberapa mitra Bu, ya, untuk mengembangkan kompetensi ya di Open Run atau di teknologi yang lainnya, dengan menjajaki ya pembuatan training-training atau sertifikasi ya. Kami sudah membahas juga dengan Techbros. Kemarin kita akan sepakati beberapa sertifikasi yang bisa kita running dalam waktu dekat ini. Nah, kemudian juga dengan TIP pusat dengan Pak Muammar dan tim ya, kita akan membuat sertifikasi juga yang nanti akan kita promosikan begitu ya, informasikan kepada komunitas. Nah, tentunya selain training dan sertifikasi, itu juga tadi riset juga kita buka, terus kemudian kita juga bekerjasama dengan mencoba kolaborasi dengan mitra-mitra perguruan tinggi, ya. Tentunya perguruan tinggi ini kan sebagai wadah mahasiswa untuk contribute ya. Jadi dari MOU dengan perguruan tinggi, kita akan bisa mengembangkan suatu program begitu. Dan dengan mitra-mitra yang lain ya, yang belum bisa saya sampaikan satu persatu gitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak Yuda Febrianta. Terima kasih. Oke. Untuk para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, ya, saya minta maaf. Nanti pertanyaannya akan dijawab ya semuanya. Dan ini adalah webinar series, jadi ditunggu saja ya. Di weekly kita akan mengadakan webinar ya serupa. Oke. Nah, sebelum berakhir mungkin kita bisa foto bersama.
Oke. Nah, di sini juga Pak Yuda telah ada sharing di chat, silakan, dan materinya juga sudah di-share. Oke, Pak Yuda boleh di-share juga materinya langsung? Ya Pak, silakan. Oke. Ya. Untuk para peserta, silakan kameranya di-on-kan. Oke, kita akan foto bersama. Oke. Ya. Dengan aba-aba. Oke. Di sini ada beberapa slide ya. Saya coba untuk slide pertama, siap ya? Oke. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya slide kedua. Sebentar. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Ya, senyum semuanya. Oke. Ya. Kemudian oke. Ya, ketiga. Ya. Terima kasih. Oke. Ya. Sebentar lagi, satu lagi ya. Oke, terakhir. Oke. Ya, untuk semuanya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya di webinar Open Run ya, seri 1 yaitu The Benefit of Open Run in Indonesia. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya materi dari Pak Yudi Rahadian tentang Benefit of Open Run yang bisa mereduce OPEX dan CAPEX ya, capable of improving network efficiency dan performance ya, kemudian capable of improving capability with great agility ya, dan memberikan peluang sistem integrators ya Pak Yudi. Kemudian juga TIP proses dari Pak Muhammad Nurdin ya, ada TIP project group dengan product group dan solution groupnya, stakeholder action plan-nya sudah dijelaskan sangat jelas sekali, terima kasih. Oke, dan Pak Yuda Febrianta dengan TIP Community Lab dan program-programnya. Terima kasih banyak semuanya. Kami ucapkan semuanya selamat sore, selamat beraktivitas lagi, tetap sehat ya, dan semoga ya semuanya diberikan kesehatan dan selalu bisa mengikuti dan bekerja dengan baik ya, belajar terus. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Tunggu ya sesi berikutnya. Terima kasih Pak Yudi, Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak Yuda, Pak Muhammad, Bu Sinta. Ya.